Yellow, 1, 2, 3. Garuda, Singh. Garuda. You got a chance? Oleh Romeni diserbu fans Jepang. Timnas Indonesia tiba di Jepang, langsung dapat sambutan hangat dari fans Timnas Jepang. Tokyo, kedatangan Timnas Indonesia di Jepang untuk menghadapi laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momen yang tidak terlupakan. Bukan hanya karena lawan berat yang akan dihadapi, melainkan juga karena sambutan luar biasa yang diterima para punggawa Garuda setibanya di Bandara Narita, Tokyo. Ratusan fans, tak hanya dari Indonesia, tetapi juga masyarakat Jepang sendiri, menyambut kehadiran skuad Garuda dengan antusias. Beberapa di antara mereka bahkan datang dengan membawa bendera merah putih kecil, mengenakan jersey Timnas Indonesia, dan meneriakkan yel-yel, Indonesia. Oleh Garuda, yang biasanya terdengar di Stadion Gelora Bung Karno. Fenomena ini mengundang perhatian luas dari media lokal Jepang yang menyoroti bagaimana tim tamu dari Asia Tenggara ini bisa mendapat tempat spesial di hati fans negeri Sakura. Pukul 9.15 waktu setempat, pesawat yang membawa Timnas Indonesia mendarat di Bandara Narita. Saat rombongan keluar dari area kedatangan internasional, mereka disambut teriakan antusias, kamera-kamera yang mengarah, dan chant dukungan yang tidak biasanya terdengar di Jepang untuk tim asing. Tidak hanya WNI yang tinggal di Jepang, namun fans lokal Jepang juga turut hadir. Beberapa mengenakan jersey bertuliskan, Indonesia tanda pagar 10, lainnya membawa poster bertuliskan dukungan dalam bahasa Indonesia seperti, semangat Timnas. Dan, kami bersama Garuda. Pelatih Patrick Kluivert pun sempat tersenyum lebar ketika melihat kejutan ini. Saya tidak menyangka ada sambutan seperti ini. Ini sesuatu yang sangat menyentuh dan luar biasa bagi para pemain, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Indonesia dan Jepang di bidang olahraga, khususnya sepak bola, semakin erat. Banyak pemain muda Indonesia yang mendapat kesempatan trial dan pelatihan di klub-klub Jepang. Selain itu, gaya bermain Timnas Indonesia yang agresif dan penuh semangat telah mencuri perhatian pecinta bola Jepang. Tim Indonesia bermain dengan hati. Saya suka semangat dan determinasi mereka. Saya mulai mengikuti mereka sejak Piala Asia U20, kata Takumi, seorang mahasiswa Jepang penggemar sepak bola yang datang langsung ke bandara membawa syal bertuliskan, Indonesia FIGHT. Media Jepang seperti NHK dan Mainichi Shimbun juga menyoroti peningkatan kualitas sepak bola Indonesia, terutama setelah keberhasilan lolos ke ronde ketiga kualifikasi. Tim ini disebut sebagai, kuda hitam Asia, yang bisa saja memberikan kejutan besar. Yang lebih menarik, terjadi momen kolaborasi spontan di bandara saat fans Indonesia dan Jepang bersama-sama menyanyikan lagu dukungan, Garuda di Dadaku. Beberapa fans Jepang bahkan sudah hafal liriknya. Hal ini menjadi simbol kekuatan persahabatan antar bangsa melalui sepak bola. Salah satu WNI yang tinggal di Osaka, Noni, mengatakan, saya merinding lihat warga Jepang juga ikut nyanyi lagu kita. Ini pertama kalinya saya merasa benar-benar bangga bawa merah putih di negeri orang. Tak bisa dimungkiri, meningkatnya perhatian terhadap Timnas Indonesia di Jepang juga dipengaruhi oleh budaya pop. Serial dokumenter dan konten YouTube tentang perjuangan Timnas, banyaknya interaksi sosial media dari pemain Indonesia, serta kolaborasi dengan influencer Jepang seperti Gibb Oji-san dan lainnya turut menyumbang popularitas. Seorang fans Jepang mengatakan, saya tahu Marcelino Ferdinand dari TikTok.
Dia sangat energik dan lucu. Tapi saat bermain bola, dia berubah jadi singa. Selain itu, penyiaran pertandingan timnas Indonesia oleh platform internasional membuat lebih banyak orang Jepang menyaksikan laga-laga Indonesia dan jatuh cinta dengan karakter bermain. Setelah sambutan yang luar biasa itu, timnas Indonesia dijadwalkan menjalani latihan ringan di kompleks latihan Tokyo FC pada hari yang sama. Pertandingan melawan Jepang akan berlangsung 3 hari setelah kedatangan, dan timnas telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi tim dengan peringkat FIFA jauh di atas mereka. Salah satu hal paling menyentuh dari momen ini adalah munculnya gerakan solidaritas antara fans Jepang dan Indonesia. Beberapa kelompok supporter Jepang bahkan menyatakan akan ikut hadir di stadion untuk mendukung Indonesia. Mereka tidak melihatnya sebagai pengkhianatan, tapi sebagai penghormatan terhadap semangat dan perjuangan timnas Indonesia. Sepak bola bukan hanya tentang negara siapa yang menang. Ini tentang siapa yang bertarung dengan hati. Dan Indonesia menunjukkan itu, kata Kenji, anggota kelompok supporter Tokyo Ultras. Hal ini menjadi bukti bahwa sepak bola bisa menjadi jembatan budaya yang menghapus batasan nasionalisme sempit dan membawa pesan damai serta persahabatan antar bangsa. Para pemain timnas Indonesia tak bisa menyembunyikan rasa haru mereka. Kapten tim Asnawi Mangkualam mengatakan bahwa sambutan ini memberi energi tambahan. Egy Maulana, yang pernah bermain di luar negeri, menambahkan bahwa sambutan ini adalah bukti bahwa perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia. Ini bukan hanya soal menang kalah, tapi tentang bagaimana perjuangan kita di lapangan bisa menyentuh hati orang lain, bahkan dari negara lain. Sambutan hangat yang diterima timnas Indonesia di Jepang menjadi bukti nyata bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan. Di tengah ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia, hadirnya sambutan seperti ini mengingatkan kita bahwa sportivitas dan respek adalah nilai yang jauh lebih besar dari sekadar hasil akhir pertandingan. Ole, yang awalnya hanya Chen biasa di stadion, kini menjadi simbol ikatan antara dua negara yang bersatu lewat cinta pada permainan indah ini. Dan ketika peluit panjang dibunyikan nanti di Stadion Tokyo, satu hal yang pasti, Garuda tidak akan bermain sendiri. Mereka akan ditemani semangat ribuan supporter, baik dari Indonesia maupun Jepang, yang bersatu untuk satu mimpi, menyaksikan timnas Indonesia terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atmosfer sepak bola Indonesia memanas.